Yang teman-teman butuhkan, yang teman-teman harus punya dalam beternak ayam itu yang pertama, teman-teman punya minat. Teman-teman sudah punya kemauan, betul-betul menata kemauan teman-teman, punya semangat dalam beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Generous Farm. Kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan memberikan tips kembali kepada teman-teman, tips yang berdasarkan pengalaman. Sebenarnya teori-teori dalam beternak ayam itu banyak ya. Namun karena terlalu banyaknya teori, sehingga saya memilih teori yang sudah saya praktekkan. Saya memilih membagikan pengalaman saya kepada teman-teman dalam bidang beternak ayam, karena saya pun beternak ayam kampung. Yang teman-teman butuhkan, yang teman-teman harus punya dalam beternak ayam itu yang pertama, teman-teman punya minat. Teman-teman sudah punya kemauan, betul-betul menata kemauan teman-teman, punya semangat dalam beternak. Ya mungkin saya rasa tujuan kita beternak ini tidak lepas dari keinginan kita meraup hasil, meraup keuntungan daripada beternak. Namun tentu ada kiat-kiat, ada beberapa hal yang harus kita pahami supaya begitu kita terjun ke dalam pilihan kita beternak itu kita jangan sampai mengalami kerugian. Meskipun pasti ada kendala dalam beternak, dalam usaha apapun pasti ada kendalanya. Yang pertama teman-teman harus punya, yaitu tadi sudah saya katakan, kemauan. Kemudian yang kedua setelah teman-teman punya kemauan, teman-teman harus memulai dari skala kecil dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa lebih mendapatkan pengalaman pembelajaran dalam beternak ayam. Karena apapun ceritanya, kalau teman-teman punya teori banyak tanpa teman-teman praktekkan terlebih dahulu, ya kan? Itu kita tidak akan tahu kendala nyatanya itu akan apa, tidak tahu. Terjadi apa dalam praktek perwujudannya itu tidak tahu. Kalau teman-teman sudah praktek, sudah mulai dengan skala yang kecil saja dulu, nah nanti teman-teman bisa seiring berjalannya proses itu tadi, teman-teman tahu kendala yang harus dihadapi dalam beternak ayam itu apa saja sudah bisa. Kenapa saya sarankan supaya dari skala kecil dulu? Ya supaya bila mana terjadi sebuah hal yang tidak kita inginkan, suatu kegagalan, entah ayam itu sakit atau kurang berkembang, kita tidak terlalu mengalami kerugian yang besar. Setidaknya bisa jadi pelajaran dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah begitu. Seperti saya juga demikian. Saya dulu juga gitu teman-teman. Saya dulu memulai usaha ternak saya ini hanya dari satu pasang. Artinya satu indukan dan satu pejantan. Dulu saya telateni betul-betul. Saya mulai dari sepasang itu. Akhirnya saya bisa menjumpai pengalaman dalam beternak ayam. Kendala-kendalanya saya jumpai. Ya tidak langsung berhasil, tentu ada resikonya. Makanya yang kita tidak inginkan resikonya itu tadi. Supaya kita tidak terlalu terkejut ketika mendapat resiko, kita mulailah dengan skala yang kecil dulu. Itu saran saya. Atau ya jangan mentang-mentang kita punya modal besar kemudian kita mulai langsung dengan skala yang sangat besar. Memang tidak salah, cuman yang dikhawatirkan apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, akhirnya jadi timbul rasa putus asa. Terutama buat teman-teman yang ya mungkin senasib lah dengan saya, yang hidupnya dengan modal yang pas-pasan, modal adanya, cuman adanya itu aja modalnya. Kalau seumpama hilang ya harus mengumpulkan lama dulu untuk mendapatkan modal. Oke, kita mulai dengan skala yang kecil dahulu, kita ikuti alurnya, prosesnya. Kemudian yang selanjutnya
Namanya beternak ayam, teman-teman tentu harus memiliki kandang ya, tentu memiliki kandang. Kalau untuk kandang indukan, saya rasa bagi teman-teman yang tempatnya atau tempat tinggal rumahnya masih memadai untuk diumbar, silahkan diumbar. Tapi kalau sekiranya yang sudah tidak memadai untuk kandang umbaran atau alam liar, alam seperti halnya beternak ayam kampung biasa, ya buatkanlah kandang untuk indukan, paling tidak ukurannya minimal 1 meter kali 2 meter gitu. Sediakan juga tempat untuk bertelur dan mengeramnya. Kalau teman-teman bertempat masih di tempat yang masih bisa diumbar ayamnya, ya saya rasa lebih baik diumbar, karena dia lebih bisa memilih makanan sesuka dia, bisa mendapatkan serangga, bisa mendapatkan hijau-hijauan, sehingga dia lebih jauh dari ancaman stres. Kemudian setelah memiliki kandang, saya tambahi lagi kandang indukan, kemudian kandang DOC, kandang anak ayamnya harus juga teman-teman sediakan. Tidak perlu yang mewah-mewah, seadanya saja, yang penting bisa untuk memadai, bisa untuk mencukupi kapasitas populasi ayamnya teman-teman. Makanya saya katakan dari skala kecil biar bisa bertahap gitu loh, bisa bertahap, tidak langsung modal besar. Kalau kita punya ya nggak apa-apa, tapi kalau yang nggak punya ini ya seperti ini. Ini ayam saya yang saya mulai dari skala kecil itu kandangnya aja ya apa adanya teman-teman, apa adanya ya, bolong-bolong saya tempel-tempel dengan apa itu namanya, dengan kayu lah, nggak apa-apa. Yang penting dia paling tidak ada ventilasi, namun juga tertutup, dia bisa menghirup udara segar tapi tidak kedinginan. Kita sediakan lampu juga. Kandangnya sederhana saja, tidak perlu yang mewah-mewah. Bisa mewah tapi nanti setelah kita mengetahui ilmunya, jadi bisa maksimal. Setelah teman-teman punya kandang itu semua, nah teman-teman barulah bisa memulai berusaha sambil berjalannya waktu, mengamati perkembangannya. Nanti setelah berjalannya waktu, teman-teman bisa tahu apa namanya proses perkembangan ayam, usia per usianya. Dalam memilih indukan pun teman-teman supaya bisa lebih jeli, karena menurut pengalaman saya ternyata indukan ayam itu baik pejantan maupun betinanya sangat berpengaruh sekali dengan berapa biaya yang akan kita gunakan untuk pembiayaan DOC sampai panen ya. Semakin besar indukan yang kita pilih, maka perkembangan ayam itu tadi akan semakin besar, semakin cepat, maksudnya semakin cepat, sehingga jangka waktu kita panen itu bisa semakin cepat, tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Di video saya sebelumnya sudah saya berikan tips dalam memilih indukan ayam kampung agar lebih cepat panen. Karena prinsipnya semakin besar tulangan indukan yang kita pilih, maka semakin cepat pula kita panen jika dalam perawatannya sudah tepat. Baik itu perawatan kandang, minum, dan juga makan ayam yang kita pilih. Oke teman-teman, saya rasa bagi teman-teman yang ingin mulai saja, jangan takut. Tapi saran saya, pilihlah dengan skala yang kecil terlebih dahulu. Ya kan, nanti teman-teman akan mendapatkan guru yang sangat berharga dalam mengerjakannya. Jangan takut, kerjakan saja, namun gunakan skala yang kecil dulu. Kecuali kalau teman-teman sudah memang berangkat dari hobi, saya rasa kalau sudah dari hobi sudah lebih mengetahui tentang ayam, bisa teman-teman mulai dengan skala yang besar, tentu dengan pertimbangan yang lebih matang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini teman-teman. Jangan lupa sertakan komentar ya teman-teman, berikan saran ataupun silahkan bertanya. Apabila nanti pertanyaan teman-teman bisa saya jawab, akan saya jawab sesuai pengalaman saya. Namun jika belum saya jumpai dalam pengalaman saya, kita akan belajar bersama menghadapi permasalahan yang sedang dialami oleh teman-teman dalam beternak ayam kampung. Jangan lupa like-nya dan klik tombol subscribe, karena subscribe juga gratis teman-teman. Juga bisa membantu saya lebih semangat dalam membuat video-video saya selanjutnya.
Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.